daripada beranak jika tiada sampai masa putus antara dua darah itu 15 hari, maka yaitu nifas sekaliannya. Alhamdulillah. Ini orang haidnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in amma ba'd. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal ulum fi dharain amin. Perihal tentang jarak. Kenapa jadi ini aturannya yang berdampak ini perempuan? Tapi kenapa laki-laki juga wajib mempelajari? Karena laki-laki ini bakal punya bini. Kalau suaminya tidak mengerti, maka tidak bisa memadahi bini atau menasihati bini tentang masalah perihal jarak ini. Karena bila dia tidak mengerti tentang jarak ini, otomatis orang tadi itu tersalah dalam pelaksanaan sholatnya. Bisa saja orang tadi itu tertinggal daripada sholatnya gara-gara tidak mengerti perihal darah ini. Darah perempuan itu ada 3 bagian. Jadi darah perempuan itu ada 3 macam atau 3 bagian. Yang pertama darah haid, yaitu darah yang beradat atau kebiasaan oleh perempuan yang sampai umurnya 9 tahun. Jadi kalau kita punya anak perempuan bila sudah di umur 9 tahun, nah itu bakal ada nanti darah haid. Dan sekurang-kurangnya masa sehari semalam, yaitu 24 jam. Jadi haid itu paling sedikit itu dia keluar, ada sebagian perempuan itu keluarnya itu selama 24 jam. Habis itu bersih keluar. Dan sebanyak-banyaknya 15 hari dengan malamnya. Jadi kalau yang punya bini atau punya anak keluar terus selama 15 hari sampai 12 malam, haid. Bila mana melebihi dari 15 hari, baru disebut dengan jarak penyakit. Bermula kebanyakan perempuan itu apabila haid ia 5 hari atau 6 hari atau 7 hari dengan malamnya. Itu kebiasaannya perempuan itu kebanyakannya bisa 5 hari, 6 hari atau 7 hari. Jadi punya bini paham kita tidak sembahyang merdeka. Nah jadi itu kebiasaan menurut kebanyakan wanita. Jadi cuman ada yang dia itu sampai 15 hari tidak. Ada yang cuma sehari semalam ada, tapi kebanyakannya sampai 7 hari. Bermula sekurang-kurangnya suci antara 2 haid itu 15 hari. Nah, maksudnya sekurang-kurang si wanita tadi itu suci paling sedikit dalam sebulan itu suci atau bersih daripada haid sebanyak 15 hari, 15 malam. Karena haidnya tadi sebanyak-banyaknya 15 hari. Nah, berarti ini paling sedikit. Kalau yang paling banyak itu ada sampai 29 hari dia suci. Hari aja itu haid. Haid ini bisa kita katakan orang yang berhadas besar. Orang yang berhadas besar nanti ada larangan dari agama Allah, yaitu agama Islam. Dia diantaranya tidak boleh sembahyang, tidak boleh menyentuh Al-Quran, tidak boleh membawa Al-Quran, bahkan tidak boleh membaca Al-Quran, bahkan tidak boleh berhubungan. Apa hukumnya? Tapi bila mana dia sudah suci, maka diwajibkan untuk orang itu kembali ke itu darah haid. Jadi ada 3 macam. Ada darah haid. Yang kedua darah nifas. Darah nifas ini yaitu darah yang keluar darah tadi kemudian daripada beranak.
darahnya ini keluar sebab gara-gara habis melahirkan. Nah itu nanti ada juga keluar darah. Nah itu disebut dengan darah nifas. Sekurang-kurangnya, paling sedikitnya sebulan dok, yaitu masa yang amat sedikit. Jadi begitu dia melahirkan, tak keluar darahnya, tak keluar lagi. Nah, itu paling sedikit orang keluar daripada darah. Seperti orang tuanya Sayyidina Hasan dan Husain, itu begitu melahirkan usus baginda, begitu keluar setelah dua menit bentarnya keluarnya itu tidak lagi mengeluarkan darah. Dan sebanyak-banyaknya 60 hari dengan malamnya. Nah, ini keluarnya kalau lama ada yang seperti ini sampai kepala lakinya. Tidak bisa digaspok, tidak bisa diapa-apain. Nomor 2 hari tidak beranakan, 2 lagi dapat nikmat, berupa anak dapat bala musibahnya 60 hari atau 40 hari. Yang sudah kawin paham, yang belum kawin maka bingung. Dan yang ghalib atau kebiasaan perempuan itu apabila nifas dia 30 hari atau 40 hari dengan malamnya. Nah, itu kebiasaannya atau kebanyakannya 30 atau 40 hari dengan malamnya. Jadi ada dua tadi, darah nifas itu sebab darah beranak. Kalau darah haid itu kebiasaan, sebulan sekali mereka itu pasti keluar. 3, darah istihadah, yaitu darah yang keluar dia kurang daripada masa sekurang haid atau lebih daripada masa sebanyak-banyak haid. Jadi darah yang sekurang-kurang haid ini maksudnya orang ini kebiasaan keluarnya itu 7 hari kebiasaannya. Lalu timbul 10 hari, itu kemungkinan pada darah istiqoroh atau lebih daripada masa sebanyak-banyak haid. Sebanyak-banyak haid tadi 15 hari. Nah, kemungkinan orang tadi ini sampai 16 hari keluar lagi darahnya tadi. Itu juga disebut darah istiqoroh. Kalau orang darah istiqoroh ini sudah diwajibkan semuanya. Tidak boleh dia tidak semuanya, wajib orang tadi itu kalau dia meninggalkan sembahyang maka haram hukumnya, dan orang tadi itu wajib mengkodoknya apabila atau darah yang lebih daripada masa sebanyak-banyak nifas. Nah, orang ini nifasnya 60 hari, ternyata 61 hari. Nah, itu 61-nya itu darah istihadah. Jadi diceknya masing-masing ketinggian. Nah, ketinggian mungkin aku dibolong. Karena ini urusannya privasi, makanya laki-laki ini wajib juga tahu tentang masalah ini. Kadang anak kita pun kadang disuruh supaya nggak mau, alasannya haid. Wahai sampai 16 hari, 17 hari. Jawab kita jadinya. Tambihun, bermula darah yang berputus-putus masa keluarnya di dalam masa nifas, yaitu 60 hari. Jadi ini ada masalah. Darah ini putus-putus, maksud berputus-putus tadi kadang keluar, kadang tidak. Masa nifasnya itu 60 hari, kemudian daripada beranak, jika tiada sampai masa putus antara dua darah itu 15 hari, maka yaitu nifas sekaliannya. Ini orang haidnya nifasnya 60 hari, putus misalkan sudah 10 hari, misalkan sudah 30 hari putus. Cuman putusnya ini tidak sampai, antara putusnya itu tidak sampai 15 hari, lalu nyambung lagi keluar lagi dia punya darah ya, kurang dari 60 hari, maka darah yang keluarnya tadi itu masih dikategorikan darah nifas karena masih di area 60 hari dan dia putusnya itu tidak sampai 15 hari. Mungkin saya bisa juga mungkin dia tadi bisa
Persalahan jika sampai masa putus antara keduanya itu 15 hari atau lebih. Jadi putusnya itu lebih dari 15 hari. Misalkan dia 30 hari ini masih keluar deras, yang namanya darah nifasnya. Lalu tidak keluar lagi sampai lebih daripada 15 hari atau lebih. Maka darah yang keluar itu haid, bukan nifas. Nah, darah yang kelanjutan itu sebutannya darah haid, bukan darah. Artinya keadaan orang tadi itu masih diharamkan sembahyang. Dan demikian lagi darah yang keluarnya kemudian daripada masa sebanyak-banyak nifas. Jika menyelangi antara sebanyak-banyak nifas dan darah itu oleh fikih, jikalau tidak sampai dia 15 hari sekalipun, maka yaitu darah haid. Ini ada menyelang-nyelanginya. Jika menyelang itu antaranya sebanyak-banyak nifas, jadi sudah 60 hari. Dan darah itu menyelangnya itu oleh suci. Jika tidak sampai 15 hari, maka itu disebut dengan darah haid juga. Dan demikian lagi segala darah yang berputus-putus di dalam masa haid atas sesuatu apa warna adanya, maka dia itu haid sekalian. Jadi misalkan jika itu melihat kebiasaannya, kalau dia itu tidak terbiasa begitu, kalau dia misalkan biasa 7 hari, lalu selama 3 bulan tetap 7 hari, setiap bulan 7 hari, setiap bulan 7 hari. Tapi antara 7 hari itu ada nanti dia stop. Habis itu lanjut lagi, nah itu namanya masih darah haid. Tapi kalau misalkan darah dia ini kebiasaan 7 hari, tiba-tiba yang 4 bulan itu keluar lagi darah hari ke-9 atau ke-10. Nah itu bisa dikatakan itu darah istihadah, bisa juga kita mengatakan itu darah tetap haid, karena alasannya kalau dikatakan itu darah haid karena belum masuk 15 hari. Kalau dikatakan itu darah istihadah, dikatakan darah istihadah karena kebiasaannya dia keluar selama 7. Nah, dia kelanjutannya nanti stop ya enggak. Kalau dia stop berarti cuma sehari aja misalkan, nah maka itu namanya darah istihadah. Tapi kalau dia berlanjut keluar lagi, itu namanya darah haid. Cuma jarang ini biasanya kalau yang nggak teratur dia punya haid itu. Jadi kalau umpamanya demikian normal aja, nanti bagus. Nah, cuman yang perlu diperhatikan yang ini peringatan namanya. Jika habis haid atau nifas di akhir waktu asar atau isya, misalnya tadi haid masuk waktu isya, masuk waktu pada di akhirnya atau sudah masuk waktu isya, lalu orang tadi ini bersih daripada haid, tidak keluar lagi atau waktu asar, maka wajib diqadha zuhur dan asar atau maghrib dan isya. Paham? Ini orang haid, ini dia haid atau anak yang haid, bersihnya itu pas di waktu asar atau di waktu isya. Mandilah si anak tadi, karena bersih sudah. Nah, yang dikerjakan sembahyangnya itu zuhur dan asar atau maghrib dan isya. Kalau dia bersihnya itu di waktu asar atau isya. Banyak perempuan yang mengerti sangkanya karena dia merasa belum sholat asar sudah bersih, asar aja dia. Atau dia sebelum sudah bersih waktu isya, belum isya mandi isya aja, ketinggalan maghrib sama zuhurnya. Kalau bersihnya tadi di waktu isya, maghribnya ketinggalan. Kalau dia bersihnya di waktu asar, zuhurnya dia ketinggalan. Kebanyakan seperti itu. Jadi kalau misalkan dia bersihnya nih, berarti waktu sholatnya waktu apa? Bila waktu isya
berarti maghribnya harus sembahyang juga, isyanya pun harus sembahyang. Kalau dia bersihnya di waktu asar, zuhurnya dia sembahyang, asarnya pun sembahyang. Kalau misalkan tidak dilakukannya, ketinggalan sembahyang zuhurnya atau ketinggalan sembahyang maghrib. Jadi bilang gini, kita ada takut, nah kita ada mengajari, nah kenapa itu begitu? Karena mendidik itu wajib kita mendidiknya untuk mengetahui kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ini aja, kalau 1, 2, 3, karena tuh kewajibannya. Dan jika habisnya, ini masalah tadi. Dan jika habisnya haid tadi atau nifas tadi itu di lain waktu, maka wajib dikerjakan sembahyang yang punya waktu itu saja. Jadi di lain waktunya apa? Waktu subuh, waktu zuhur, dan waktu maghrib. Nah, cuman yang dikerjakan cuma waktu itu aja. Dan perlu dia itu mengerjakan isya. Bersihnya di waktu maghrib, mandi orang tadi, maka yang dikerjakan itu sholat maghrib saja. Bersihnya di zuhur, belum dia sudah mandi ya, bersih sudah, maka dia mengerjakan sholat zuhur saja. Demikian pula jika datang haid atau nifas. Kalau tadi habis, kalau ini boleh nifas di dalam waktu, maka wajib diqodho sesudah suci. Nah, ini misal waktu ini sudah waktu isya, tahu-tahu tiba-tiba keluar haid. Nah, nanti begitu dia suci, dia cukup mengerjakan sembahyang isya gara-gara dia belum menjalankan sholat karena sudah masuk waktunya. Sedangkan dia sudah masuk waktunya belum sembahyang, datang haid atau nifas tadi, maka orang tadi itu jika berkewajiban dia nanti membayarnya yang waktu ketinggalan. Misalkan mulai haidnya di waktu maghrib, belum sampai maghrib, nanti begitu suci bayar sembahyang maghrib. Waktu zuhur belum sampai zuhur, tiba-tiba haid, nanti begitu suci wajib itu membayar. Nah, begitu pas bersih di waktu asar, misalkan di waktu asar. Nah, jadi sembahyangnya bagaimana? Sembahyangnya itu zuhurnya 2 kali, asarnya 1 kali. Karena bersihnya di waktu asar. Kalau misalkan bersihnya di waktu zuhur, ya kan? Sembahyang zuhur yang waktu datang haid, sembahyang zuhur ya waktu itu yang sudah bersih, ya, belum keluar dari waktu zuhur. Nah, kalau itu apa tunjuk? Terus penggunanya kalau tadi kasih tahu gini, mudah-mudahan ampuni dan maka wajib diqodho sesudah suci. Maksudnya wajib kita laksanakan sholat tadi ketika kita sudah suci. Adapun di dalam masa haid, nah ini permasalahannya di dalam haid, di dalam masa haidnya atau nifas, tidak wajib diqodho sembahyangnya. Jadi misalkan tadi selama 7 hari orang tadi ini haid, atau selama 60 hari orang tadi itu nifas, selama waktu itu tidak wajib diqodho sembahyangnya. Malahan hukum yang haram membayar qodho sembahyang tadi. Bersalahan puasa wajib dibayar qodho sesudah sucinya. Nah, dengan bulan puasa, kalau bulan puasa apabila perempuan itu haid, berapa hari dia tidak puasa, nanti wajib dia itu dituntut untuk membayar puasa. Kalau membayar itu tingkat-tingkat saja dari orang-orang jadi mudah-mudahan dapat kita mengerti tentang masalah haid atau nifas ini, bisa kita jaga kita
hari, ya kan? Supaya dia dapat mengetahui sampai mana batas yang diharamkan, sesuatu yang diharamkan pada saat orang itu keadaannya. Selanjutnya, haram bagi perempuan yang haid dan nifas itu ada 7 perkara yang tidak boleh dilakukan orang haid dan nifas. Mudah-mudahan berkat daripada kita belajar ini membaca wali Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita dan memudahkan kita untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Amin.